Shalom Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap nyata untuk kita semua. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Layak Kau disembah, layak Kau diagungkan Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan kita akan beribadah kembali sekalipun kita beribadah di rumah. Tetapi saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan saudara. Dan hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul berdamai. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50 bagian yang terakhir, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hendaklah kamu selalu berdamai satu dengan yang lainnya, selalu berdamai. Nah kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50 ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita selalu berdamai. Jadi dimanapun kita berada selalu berdamai.
Karena kalau kita tidak berdamai, maka itu nggak enak dalam hidup kita. Tidur nggak enak, makan nggak enak. Kenapa firman Tuhan ini mengingatkan kita, hendaklah selalu kamu berdamai, selalu berdamai. Nah, hari ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Berdamai, yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, pernahkah saudara bahwa Anda tidak bisa menerima diri saudara, tidak berdamai dengan diri sendiri? Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menjumpai ada satu orang anak muda, dia berkata begini, "Pak, saya kenapa ya Pak, tidak pernah bisa menerima diri saya sendiri. Kalau saya membandingkan diri saya dengan orang lain, dengan kakak-kakak saya, kok saya beda? Kalau kakak-kakak saya itu semuanya pada putih-putih, kok saya hitam sendiri Pak. Maka saya sepertinya tidak bisa menerima diri saya sendiri dan saya tidak bisa berdamai dengan diri saya. Dan pernah saya mau bunuh diri karena saya tahu bahwa saya ini bukanlah merupakan bagian daripada keluarga saya. Karena saya ini adalah sangat berbeda dengan saudara-saudara saya. Jadi dia tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia tidak bisa menerima diri sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena itu beda sendiri. Saudara-saudaranya semuanya pada putih, tapi dia sendiri hitam sendiri. Lalu ketika itu dia ketemu dengan saya, "Pak, bagaimana ya Pak? Saya pernah udah beberapa kali membunuh diri Pak. Tapi saya kasih tahu kepada dia bahwa Tuhan menciptakan engkau itu sempurna. Tubuh jiwa rohmu itu diciptakan oleh Tuhan sempurna. Maka yang paling penting adalah bukan bagaimana caranya. Atau mungkin kamu bisa ambil sabun atau sampo segimanapun hebatnya. Dari Hong Kong, dari Amerika, dari mana saja Anda sampo kulit Anda dan tidak akan pernah putih. Karena memang Tuhan sudah ciptakan begitu." Lalu saya guyonin dia begini, "Ya, yang namanya itu nggak ada yang namanya putih manis. Yang ada itu adalah hitam manis. Jadi Anda itu harusnya bersyukur kalau Anda itu hitam manis. Anda termasuk di dalam hitam manis. Nggak ada yang namanya putih manis, tapi hitam manis." Lalu Tuhan berbicara kepada saya, lalu saya ngomong kepada dia begini. Pada waktu saya juga pernah dulu kuliah di Jogja, ada orang yang tepuk bujur saya, bemper saya, kok gede banget gitu. Nah, pada waktu orang itu ngomong begitu, saya ya sepertinya nggak terima gitu. Kenapa ini bujur gede banget, bemper ini gede banget gitu. Tapi saya menemukan satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur dia berkata begini, "Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang Tuhan buat." Dan pada waktu saya membaca firman Tuhan itu, lalu saya berkata, "Tuhan, betapa dahsyat kejadian saya dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan buat." Lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang ini. Lalu dia baca, dia merenungkan, lalu dia merenungkan dan menghafalnya. Lalu saya bilang, "Kamu mulai hafal, kamu mulai nikmati, kamu mulai resapi firman Tuhan ini, bahwa kejadianmu itu dahsyat dan ajaib." Lalu dia mulai berdoa, "Tuhan, sekalipun Tuhan sepertinya saya tidak bisa menerima diri saya, tapi firman-Mu mengatakan bahwa kejadian saya dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dan ketika dia melakukan begitu, dia lalu mulai menangis dan menetekkan air mata, dan dia berkata, "Terima kasih Pak, firman yang Bapak sampaikan itu membuat saya bisa menerima diri saya." Nah, firman Tuhan itu mengingatkan bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Nah, saya mau kasih tahu begitu. Lalu ngobrol sama saya, lalu saya ngomong begini kepada dia, "Coba kamu lihat alis mata kamu. Kamu pernah ngaca nggak?" "Pernah Pak, sering Pak." "Lalu coba lihat alis mata kamu. Alis mata kamu itu nggak pernah panjang-panjang. Itu namanya bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib.
Anda bayangkan yang namanya alis mata di sini, lalu ini di sini rambut nih. Kalau rambut yang di atas kepala ini, maka Anda setiap bulan Anda pergi ke tukang cukur untuk cukur. Tapi kalau alis mata ini nggak panjang-panjang, karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Lalu saya bilang kepada dia, coba kamu lihat, kenapa gigi kamu nggak panjang-panjang? Oh Pak, kalau panjang gigi saya sama dengan Dracula Pak. Nah itu, justru Tuhan buat seperti itu supaya kamu menyadari bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat? Lalu saya ngomong lagi kepada dia, pernahkah kamu berpikir bahwa kalau selama ini, kenapa lubang hidung kamu itu ke bawah gitu? Kenapa tidak ke atas? Iya Pak, kalau ke atas Pak, ya pasti kehujanan Pak. Dia ngomong begitu. Nah itu berarti kamu ajaib. Nah jadi sekarang mulai kamu rekonsiliasi bahwa kamu itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Lalu saya ngomong kepada dia, mulai saat ini ngomong, Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya tidak bisa menerima diri saya. Kalau selama ini saya tidak bisa menerima diri saya karena saya hitam. Tapi mulai hari ini bersyukur kepada Tuhan, berdamailah dengan dirimu sendiri dan terima dirimu apa adanya. Iya Pak, tapi saya gagal terus. Nah inilah karena kamu tidak mengucap syukur. Ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur karena kejadian saya dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwa saya benar-benar menyadarinya. Jadi mulailah engkau menerima dirimu sendiri dan mulai berdamai dengan diri sendiri. Lalu dia berkata, terima kasih Pak. Jadi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ibadah hari Minggu ini, saya mau sampaikan, inilah waktunya supaya Anda menerima diri Anda sendiri. Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri. Jangan terus menyalahkan orang tua Anda, karena Anda diciptakan sangat berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Lalu yang kedua kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kita berdamai dengan orang lain. Nah kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-24 bahwa kita berdamai dengan orang lain. Nah sering sekali ini kita gengsi. Ada seorang berkata begini, seorang bapak, Pak, saya tidak akan mungkin berdamai dengan dia kalau dia tidak datang terlebih dahulu Pak. Gengsi Pak. Dan dia yang salah kok Pak. Tapi saya mau tanya, ketika Anda tidak berdamai dengan orang lain, bisa tidur enggak? Ya dibilang enggak bisa Pak. Nah itu. Jadi Anda rugi sendiri. Kalau seandainya misalnya Anda nggak bisa berdamai dengan orang lain bisa tidur, tetapi Anda tidak bisa tidur karena Anda tidak mau berdamai dengan orang lain. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin Anda ada di rumah atau mungkin sudah jenuh selama beberapa bulan ini. Nah ada kalanya pada waktu kita di rumah nggak bisa berdamai dengan orang lain, nggak bisa berdamai dengan orang tua, nggak bisa berdamai dengan suami, nggak bisa berdamai dengan istri, nggak bisa berdamai dengan mertua atau menantu. Maka inilah waktunya Anda bisa berdamai dengan Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berdamai dengan orang lain. Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, maka yang terjadi adalah rugi diri kita sendiri. Karena kita merasa bahwa saya layak untuk marah, saya layak untuk kecewa, saya layak untuk tidak berdamai dengan orang itu. Dan yang rugi adalah Anda sendiri karena Anda tidak berdamai dengan orang lain. Nah kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, salah satu peranan daripada Roh Kudus adalah menginsafkan kita, menginsafkan manusia supaya dia sadar akan dosa-dosanya. Nah, Anda bisa berdoa begini, Tuhan,
Saya kesel sama orang itu. Saya jengkel dengan orang itu Tuhan. Saya sepertinya Tuhan selalu saja salah di mata dia. Maka saya sebenarnya sudah tidak mau ketemu dengan orang itu. Nah, pada waktu Anda bertahan seperti itu, juara bertahan, maka Anda tidak akan pernah mengalami kelepasan. Tidak pernah mengalami kelegaan. Karena apa? Karena Anda bertahan dengan posisi seperti itu. Tetapi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah pada waktu Anda berdoa, ngomong begini, Tuhan, Engkau yang sudah menginsafkan saya supaya saya sadarkan kesalahan saya. Saya juga berdoa, sebut nama orang itu atau A atau B, sebut namanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menginsafkan dia. Engkau yang menjamah dia. Nah, pada waktu saya mau datang kepada dia, mau datang ke rumah dia, berdamai dengan dia, supaya Roh Kudus menjamah dia, menjamah saya, supaya ketemu dengan dia, kami boleh berdamai. Karena seharusnya kita tidak perlu ada musuh. Sesama manusia kita tidak perlu musuh. Karena musuh kita cuma satu, yaitu iblis. Nah, pada waktu kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, nah kita sekarang mau berdamai dengan orang lain. Pada waktu kita berdamai dengan orang lain, maka yang terjadi adalah kita mengalami kelegaan, kita mengalami kelepasan. Tetapi ketika Anda terus bertahun-tahun lamanya ada dendam dalam hati saudara, ada kecewa dalam hati saudara, ada marah dalam hati saudara, maka yang terjadi adalah timbul penyakit. Karena apa? Karena Anda tidak mau berdamai dengan orang lain. Jadi yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan orang lain. Lalu yang ketiga saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan adalah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20a. Jadi berdamai dengan Tuhan. Mungkin ada bertanya, Pak, bagaimana maksudnya berdamai dengan Tuhan? Atau mungkin selama ini Anda merasa tidak puas dalam hidupnya, selalu saja menyalahkan Tuhan. Nah, ini namanya belum berdamai dengan Tuhan. Tapi kalau Anda berdamai dengan Tuhan, Anda bisa berdamai kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan buat dalam hidup saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Jadi Anda berdamai dengan Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia ngomong begini, Pak, kayaknya Tuhan ini gak adil deh Pak. Loh, kenapa ya? Habis saya gagal terus, bikin ini gagal, bikin ini gagal. Jadi selama bertahun-tahun saya udah gak pernah lagi berdoa, karena saya pikir Tuhan itu gak adil sama saya. Jadi saya selalu berseteru dengan Tuhan karena saya merasa bahwa Tuhan itu gak adil dalam hidup saya, karena saya gagal terus. Jadi selama bertahun-tahun saya gak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Saya malah udah gak mau berdoa sekarang. Saya udah gak mau lagi malah ke gereja, gak mau lagi baca firman Tuhan, karena Tuhan itu gak adil dalam hidup saya. Nah, saya bilang itulah tanda-tandanya bahwa kamu harus berdamai dengan Tuhan. Tandanya kamu tidak berdamai dengan Tuhan karena kamu menyalahkan Tuhan. Lalu saya ngomong begini, kalau seandainya misalnya kamu salah, lalu kamu gagal, misalnya contoh begini, pada waktu kamu misalnya makan sambal yang pedas misalnya, kamu merasa enak, tapi pada waktu kamu makan sambal ini jadi kamu sakit perut. Nah, saya mau tanya kamu, itu salah Tuhan atau salahnya kamu? Ya salah saya Pak, udah habis enak Pak. Nah itu. Nah, ada kalanya kesalahan kamu, kesalahan Anda, saya bilang bahwa sering sekali kesalahan Anda itu ditumpulkan kepada Tuhan. Dan Anda berkata bahwa Anda itu gagal, padahal sebenarnya Anda makan sambal yang pedas, lalu Anda sakit perut, lalu nyalahin Tuhan. Itu kan gak adil. Nah, jadi kenapa Anda gagal? Maka itu yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai pada waktu Anda
gagal lalu nyalahin Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Nah, saya mau berharap, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, inilah waktunya Anda berdamai dengan Tuhan. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang Tuhan buat. Jadi yang ketiga ini adalah berdamai dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mungkin selama ini Anda menuduh Tuhan tidak adil. Lalu kenapa hidup Anda selalu ditimpa oleh malapetaka, selalu gagal dan gagal, lalu Anda menyalahkan Tuhan? Maka ini waktunya Anda bertobat. Jadi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah berdamai yang pertama dengan diri sendiri, lalu yang kedua adalah berdamai dengan orang lain, mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin saudara, berdamai dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah berdamai dengan Tuhan, supaya kalau Anda berdamai dengan Tuhan, maka Anda akan diberikan Tuhan bersemangat bergairah dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kekasih Tuhan, Anda sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Bagaimana supaya kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Bagaimana supaya kami boleh menerima diri kami sendiri. Supaya mulai hari ini jikalau ada di antara umat-Mu yang tidak bisa menerima diri mereka sendiri, biarlah hari ini Engkau yang pulih dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang tidak bisa berdamai dengan orang lain. Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menjamah mereka segala benci, dendam, kecewa, sakit hati. Kami usir dalam nama Yesus Tuhan. Bebaskan umat-Mu supaya hari ini mereka boleh berdamai di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi umat-Mu, bagi mereka Tuhan yang tidak bisa berdamai dengan Tuhan, yang selalu menuduh Tuhan itu, membuat Tuhan itu selalu membuat dia gagal. Maka hari ini kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah, supaya umat-Mu hari ini yang selalu menyalahkan Tuhan dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan dari perasaan bersalah itu dan merasa gagal. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih
Nah, kekasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, terima berkat dari Bapa kita dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Aktifkan imanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.